itu titipan pada umur berapa? Dan apakah wanita juga perlu titipan? Yang kedua, ini panggilan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana hukum memanggil Rasulullah dengan panggilan Sayyidina? Itu saja kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Wah, kita ada yang bertanya, mohon nanti dari jawaban kami yang itu koreksi, itu kelengkapan ikhwah yang ada di hadirin ini bisa melengkapi dari jawaban kami. Yang pertama kaitannya dengan khitan. Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, maka sunnah khitan itu bagi laki-laki memang atau bagi orang yang telah dilahirkan adalah di hari ke-7, di saat orang tuanya memberikan hak kepadanya untuk bisa diakikahi. Selain diberikan akikah, kemudian dicukur rambutnya, ada sebagian yang mengatakan bahwa rambutnya kemudian ditimbang dengan timbangan kemudian disedekahkan dengan ukuran, entah itu ada yang mengatakan bisa dengan ukuran gram emas ataupun dengan gram perak, wallahu taala alam, kemudian disedekahkan, termasuk juga dikhitan di hari ke-7. Ya memang untuk kebiasaan bangsa Indonesia ketika khitan ini dilakukan di hari ke-7 biasanya banyak yang tidak tega, wallahu taala alam, banyak yang tidak tega. Tetapi itulah yang memang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah kita lakukan ketika hadir kepada kita jabang bayi adalah selain memberikan nama adalah dikhitan. Untuk wanita, wallahu taala alam, untuk wanita, tetapi wanita juga sunnah mereka untuk mendapatkan khitan ini ataupun mendapatkan perlakuan khitan dari orang tua. Wallahu taala alam. Kalau di Jawa Tengah khususnya, memang untuk bayi ataupun mungkin umumnya wanita jarang sekali memang yang dikhitan. Mohon maaf kalau di Jawa Barat, saya pernah tinggal di Jawa Barat, mayoritas bayi-bayi wanita pun demikian, ketika umur 7 hari ataupun masih kecil mereka juga dikhitan. Wallahu taala alam. Kalau di daerah Jawa Tengah memang saya lihat jarang, tapi ini adalah sunnah juga untuk kaum wanita. Kaitannya dengan panggilan sayyid, wallahu taala alam, Rasulullah SAW pernah melarang untuk memanggil beliau dengan kalimat sayyid, la tusayyiduni. Jangan dipanggil oleh Rasulullah SAW dengan sayyid. Wallahu taala alam. Barangkali ada ikhwah yang bisa melengkapi dari jawaban itu. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW diminta bagaimana bersalawat kepada beliau Rasulullah SAW mencontohkan tidak dengan menggunakan sayyid. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz, tentang hadis anta ma'aman ahbabta. Termasuk kita mempelajari sirah Nabi itu bentuk daripada kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga membaca salawat, kita memelihara jenggot dan lain-lain. Kemudian apakah termasuk juga itu bukti atau ekspresi kecintaan kepada Nabi kita, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi, seperti yang kebanyakan kita lihat di samping kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang 3 orang pemuda yang datang kepada istri Rasulullah yang ingin bertanya tentang ibadahnya Nabi seperti apa. Kemudian yang pertama mengatakan, saya akan sholat semalam suntuk tidak tidur. Yang kedua, saya akan berpuasa terus menerus tidak pernah berbuka. Kemudian yang ketiga, akan tidak beristri. Itu bagaimana tentang puasa dalail, puasa terus menerus itu yang ada sebagian teman saya yang mengerjakannya. Jadi tidak ada hari tanpa puasa, tiap hari puasa terus, kecuali hari-hari yang di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ada pertanyaan dari saudara kita. Yang pertama tentang apakah memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW itu termasuk dari bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di sini saya jawab secara umum saja bahwa pertama, wallahu taala
sampai sekarang tidak kita dapatkan satu dalil pun, satu hadis pun, satu bukti pun dari kalangan Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW sendiri ataupun dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in ataupun tabi'un dan tabi'un tabi'in yang melakukan hal itu. Artinya mereka tidak melakukan, tidak mencontohkan kepada kita tentang perbuatan memperingati hari kelahiran Nabi SAW. Nabi SAW tidak melakukan, para sahabat pun juga tidak melakukan. Kita ingat hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya bagi kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullah alaihim ajmain tidak pernah melakukan hal itu. Artinya dalam masalah memperingati hari kelahiran Nabi SAW, apakah itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka kaidahnya kita kembalikan. Apakah perbuatan tersebut, ibadah tersebut itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Jika perbuatan itu tidak ada ataupun tidak dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, oleh para sahabat, maka kewajiban kita untuk tidak melaksanakan itu, dan kewajiban kita dalam rangka membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan cara melaksanakan syariat Islam ini, menjalankan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'ut tabi'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu kaitannya dengan memperingati Maulud Nabi. Tapi mudah-mudahan ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sementara ini dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang mungkin mereka belum mendapatkan ilmu, belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan itu, mudah-mudahan niat mereka adalah dalam rangka seperti yang kita katakan, dalam rangka untuk kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Dengan catatan bahwa mereka melaksanakan itu tanpa ada ilmu di atas itu semuanya, belum ada orang yang bisa menyampaikan kebenaran itu kepada mereka, ilmu juga belum sampai kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam masalah Maulid Nabi. Dan ketahuilah ikhwah sekalian, tadi sempat disebutkan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari lahirnya Rasulullah SAW yang masyhur. Di hari meninggalnya Rasulullah SAW juga ada riwayat mengatakan, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 13 Rabiul Awal. Wallahu ta'ala alam. Artinya ada sebagian ulama yang mengatakan orang yang memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW tidak lepas juga dia berarti memperingati hari wafatnya Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sesungguhnya musibah yang paling besar menimpa umat manusia ini adalah meninggalnya Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam masalah memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah dengan cara mencintai Al-Quran, mencintai Sunnah, dan memahami as-Sunnah sebagaimana yang mereka pahami. Ini adalah di antara bentuk kita cintaan kita kepada Rasulullah SAW. Masih banyak perbuatan-perbuatan Sunnah yang kita belum mampu untuk melaksanakannya sebagai bentuk kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua kaitannya dengan puasa ngedur ya, orang bilang puasa ngedur. Saya juga sama jawaban saya. Rasulullah SAW mengakhiri sabda beliau ketika datang 3 orang tadi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci atau tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan orang umat yang cinta kepada sunnahku dan cinta kepada. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Rasulullah SAW mengatakan asumu wa uftir, usolli wa arqud, gitu ya. Wa ana tazawwaj, dan saya juga atazawwajun nisa, dan saya menikah dengan wanita. Beliau Rasulullah SAW menikah. Maka Rasulullah SAW ini adalah termasuk bentuk kekhususan bagi Rasulullah SAW dan kemuliaan buat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau meninggal dan masih meninggalkan 9 istri beliau, ridwanullah alaihinna ajmain. Buat kemuliaan Rasulullah SAW, kehormatan buat Rasulullah SAW, maka istri-istri Nabi yang Rasulullah SAW meninggal dan istri-istri beliau masih hidup, tidak boleh buat mereka untuk menikah kembali, dan tidak boleh orang lain atau para sahabat menikahi mereka. Mereka meninggal dalam kondisi yang memang sampai akhir hayat mereka dalam status ummul mukminin, istri Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang benar-benar mencintai sunnah-sunnah beliau, benar-benar mengikuti sunnah beliau. Ya inilah kemudian kewajiban bagi kita untuk terus belajar
mencari ilmu, supaya kita semakin hari semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah juga pengetahuan kita tentang Al-Quran, tentang Sunnah Nabi SAW, sehingga ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersanding bersama orang-orang yang engkau cintai. Dan mudah-mudahan kita adalah benar-benar orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benar cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tanya Ustaz, pertanyaan hadis yang datang dari Rasulullah SAW ketika mengatakan ana sayyidu waladi Adam kepada faktor, bagaimana menjamakan dengan pernyataan bahwasanya mengatakan sayyid kepada Rasulullah SAW itu dikatakan dilarang ataupun tidak ada lambatnya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'du. Saudara kita tadi bertanya tentang hadis syafa'atul uzma, tentang hadis yang bercerita tentang syafa'atul uzma, syafaat agung yang hanya milik Rasulullah SAW. Dalam hadis yang begitu panjang memang Rasulullah SAW mengatakan ana sayyidu waladi Adam, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Sayyid di sini Rasulullah SAW, sayyid di sini yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah saya ini adalah penghulu, penentu bagi seluruh umat manusia. Jadi sayyid di sini artinya adalah penghulu, penentu bagi seluruh umat manusia. Sekalipun Adam alaihissalam, sekalipun Nuh alaihissalam, sekalipun Ibrahim, Musa, Isa, mereka mengatakan nafsi nafsi. Para ulama mengatakan jangankan kalian, saya saja adalah termasuk orang yang butuh terhadap syafaat itu. Datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian manusia nanti berbondong-bondong datang kepada Rasulullah SAW, meminta syafaat setelah mereka mengatakan, wahai Rasulullah SAW, engkau adalah Rasul terakhir, penutup dari para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Sesungguhnya dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Isfa' lana, berikanlah syafaat, pertolongan kepada kami. Maka kemudian Rasulullah SAW bangkit dari tempat duduk beliau, kemudian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan sujud dengan sujud yang lama. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, irfa' ra'sak, sal tu'tah, isfa' tushaffa'. Kata Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad SAW, angkatlah kepalamu, bangunlah, bangkitlah engkau dari sujudmu, mintalah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan, dan berikanlah syafaat, niscaya engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Wallahu ta'ala a'lam. Yang saya pahami dari hadis tersebut, sayyid di situ adalah bahwa Rasulullah SAW menyatakan saya adalah penentu bagi seluruh umat manusia yang akan menentukan mereka, karena Rasulullah SAW adalah dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia pertama yang kali akan masuk surga. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengetuk pintu surga. Lalu malaikat penjaga pintu surga bertanya, man anta? Siapa anda? Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya Muhammad. Maka kemudian malaikat penjaga pintu surga ini mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu surga kecuali hanya untuk wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah SAW sebagai penentu bagi umat manusia apakah mereka kemudian akan masuk surga ataupun tidak. Di sini juga artinya bahwa kita akan masuk surga, umat manusia ini akan masuk surga setelah Rasulullah SAW masuk surga. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti mungkin bisa lebih dikembangkan di al-aqidah, di pelajaran al-aqidah di bab masalah syafaat, itu bisa pelajari di hadis yang sangat panjang. Mungkin di Tahawiyah juga ada hadis tersebut. Nanti mungkin bisa tanyakan kepada asatidzah yang lainnya. Wallahu ta'ala. Saya akhiri gitu ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.